Insyaallah. Man alifal masjid alifahullah. Barang siapa mencintai masjid, maka Allah mencintai dia. Barang siapa mencintai masjid, maka Allah mencintai dia. Masyaallah. Masjid-masjid ini Pak ya. Jadi kunu abna'al masajid. Jadilah kita anak-anak masjid. Anak-anak masjid. Kalau di Padang tuh dulu ada istilah kembali ke surau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim min khairi ajma'in. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Kita sambung pelajaran hadis Zadut Talibin, hadis yang ke-60 ya. Setelah beberapa minggu putus Pak ya. Semoga Allah berikan kesembuhan pada Ibu Pras, kesembuhan yang sempurna dan ketabahan pada keluarga yang lain. Semoga Allah berikan kekuatan untuk dapat mengikraf orang tua Pak ya. Insyaallah. Hadis yang ke-60, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita baca baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadisnya hadis Bukhari Muslim ini. Hadis panjang. Ini singkatannya. Ala kullukum ra'in. Ketahuilah semua kalian merupakan pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Semua kalian, kullu, lafaz am, lafaz umum. Semuanya tanpa terkecuali. Laki-laki, perempuan. Orang kaya, orang desa. Orang kota, orang desa, orang kaya, orang miskin, pemimpin atau rakyat biasa. Kullukum, semua kalian. Lafaz am yang paling am adalah lafaz kullu. Dan semua kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Nabi menjelaskan laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Perempuan pemimpin atas harta suaminya dan kehormatannya, akan diminta pertanggungjawaban atas harta suaminya dan kehormatannya. Khadim pembantu pemimpin atas harta majikannya, akan diminta pertanggungjawaban atas harta majikannya. Jadi semua kita adalah pemimpin, baik masih bujangan, pemimpin juga, minimal pemimpin atas dirinya sendiri, pemimpin atas dirinya sendiri. Dan semua pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Yang penting kita sudah baligh berakal. Baligh berakal itu batasan mukallaf, batasan seseorang diberi beban syariat. Baligh berakal, maka akan ada pertanggungjawabannya. Semua perkataannya, semua perbuatannya akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Kalau anak kecil yang belum baligh atau orang gila itu bebas dari pertanggungjawaban, bebas dari hisab, enak Pak ya. Maka itu kalau tak
baik-baik hidup ini lebih baik jadi orang gila. Nah, orang gila tuh ya pasti terhisab. Karena orang yang baligh berakal mukallaf ini akan ditanggungjawabkan, diminta pertanggungjawabannya. Semua perkataannya, semua tindakannya akan ditanya nanti. Insyaallah. Seorang enggak punya harta, hidup sendirian, tak punya keluarga, tak ada pekerjaan, tak ada kepemimpinan, ya, hidup sendirian di tengah hutan, ya, di tengah hutan, tak bermasyarakat lagi. Apa pertanggungjawabannya? Tak bermasyarakat, di tengah hutan, tak punya keluarga, tak punya beban apa-apa dia. Apa pertanggungjawabannya nanti? Dirinya sendiri. Kamu akan diminta pertanggungjawaban terhadap mata kamu, kemana kamu gunakan? Terhadap telinga kamu, kemana kamu gunakan? Terhadap ilmu kamu, kemana kamu gunakan? Apa kamu amalkan atau tidak amalkan? Ya, ditanya nanti, Pak. Ya Allah, berat pertanyaannya. Dalam hadis dikatakan la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Di hari kiamat nanti tidak akan bergeser kaki seorang hamba sehingga dia ditanya 4 perkara. An syababi fima ablah, dari tentang masa mudanya kemana dia habiskan. An umri fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapatkan, mana dia belanjakan. Yang keempat, an ilmi fima amila fi, tentang ilmunya sebenarnya apakah dia amalkan atau tidak amalkan. 4 perkara ini yang wajib pada hari kiamat nanti. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sehingga dia menjawab pertanyaan ini. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku paling takut pertanyaan yang keempat ini. Pertanyaan yang keempat, an ilmi fima amila fi, tentang ilmunya gimana diamalkan atau tidak. Ini kita belajar ini untuk apa, Pak? Untuk apa kita duduk dalam majelis ilmu? Nah, untuk diamalkan. Tujuan kita duduk dalam majelis ilmu ada 3 kan? Ada 3. Untuk dapatkan ilmu, untuk amalkan, untuk yakin dalam amalan. Ya. Untuk dapatkan ilmu, untuk mengamalkan ilmu, dan yang ketiga untuk yakin dalam amalan. Semoga Allah berikan kita semua, Pak, ya. Hadis yang ke-61, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, rawahu Muslim. Kita baca baik. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Ya. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasar. Riwayat Muslim. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid, dan tempat yang Allah paling benci adalah pasar-pasar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menempatkan kita di tempat yang Allah cintai. Itu masjid-masjid ini. Ini syukur pada Allah, Allah pada saat ini Allah dudukkan kita di tempat yang paling Allah cintai. Ya. Masjid-masjid. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara muka bumi ini tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Masjid lebih Allah cintai daripada rumah-rumah. Ya. Walaupun rumah tadi bagus, itu amalan, hidup taklim di rumahnya, ustaz didatangkan ke rumahnya, hidup pengajian-pengajian, hidup ibadah-ibadah, ya, hidup zikir, hidup dakwah, itu amalan rumah tadi. Tapi sekedar rumah,
sekedar rumah. Di sampingnya ada masjid, maka masjid lebih Allah cintai lagi. Masjid lebih Allah cintai. Masjid adalah rumah Allah. Rumah Allah. Allah tidak butuh rumah. Tapi penisbatan masjid kepada Allah itu untuk lita'zim, untuk mengagungkan Allah. Ya. Masjid baitul kulli mu'min, baitul kulli taqi, rumah setiap orang bertakwa, rumah setiap orang beriman. Masyaallah. Man alifal masjid alifahullah. Barang siapa mencintai masjid, maka Allah mencintai dia. Barang siapa mencintai masjid, maka Allah mencintai dia. Masyaallah. Masjid-masjid ini Pak ya. Jadi kunu abna'al masajid, jadilah kita anak-anak masjid. Anak-anak masjid. Kalau di Padang tuh dulu ada istilah kembali ke surau. Anak-anak bujang tuh kembali ke surau. Artinya apa? Tidur di surau nih ya. Tidur di surau. Dibiasakan anak-anak kita untuk cinta pada masjid. Nah, berasa cinta pada masjid, Allah cinta kepada dia. Dan masjid ini bukannya tempat sholat saja, bukan hanya tempat sholat saja, tapi tempat penyelesaian semua masalah kita. Masalah manusia ini selesainya dari masjid. Oh, ya. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah keamanan, masalah politik, masalah negara, ya, semuanya selesai dari masjid. Di zaman Nabi SAW, Nabi mengajarkan para sahabat menyelesaikan masalah di masjid. Ya, ada masalah apapun di luar sana, pergi ke masjid, selesaikan masalah di masjid. Masya Allah. Sehingga terbentuk hati para sahabat itu keyakinan dengan ini. Hujan tak turun-turun di Madinah Munawwarah, sahabat datang ke masjid. Sahabat datang ke masjid. Rasulullah lagi khutbah. Ya Rasulullah, hujan tak turun-turun ya Rasulullah. Maka Nabi minta, ya Allah, turunkanlah hujan ya Allah. Belum sempat sahabat keluar masjid pada hari Jumat itu, hujanlah turun. Hujan turun di Madinah Munawwarah. Hujan turun seminggu. Tak putus-putusnya sampai Jumat depan, sampai Jumat berikutnya. Datang lagi sahabat yang kedua, yang pertama tadi, melapor, ya Rasulullah, banjir. Saking banyaknya hujan, banjir. Ya Rasulullah, jangan tolak hujan, tapi mintalah hujan turun kepada gunung-gunung, kepada lembah-lembah, jangan kepada manusia-manusia. Maka Rasul doa, Allahumma al-akam wal awliya wal dirab. Ya Allah, turunkan hujan tapi ke atas gunung-gunung ya Allah. Turunkan hujan tapi ke atas lembah-lembah, atas pohon-pohonan. Jangan turun hujan la alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan ke atas kami. Turunkan hujan di sekitar kami, jangan ke atas kami. Selesai masalah. Maka langsung hujan berhenti. Jadi di masjid masalah perhujanan selesai. Tak perlu pakai hujan lah ya, pakai dukun hujan. Kalau buat acara pernikahan, pakai dukun, nolak hujan lah ya, masya Allah, syirik lah ya. Selesaikan di masjid. Sahabat tidak ada garam di rumahnya, datang ke masjid, sholat di masjid. Nabi tanya, Nabi ada di masjid itu. Nabi tanya para sahabat yang ada di situ masjid. Kamu tahu enggak mengapa dia sholat di masjid? Ya Rasul, kami enggak tahu mengapa dia sholat di masjid. Sholat sunat, bukan waktu sholat. Nabi mengatakan dia sholat di masjid karena di rumah lagi ada garam. Di rumahnya lagi enggak ada garam. Masya Allah. Karena yang kecil-kecil sepele-sepele ini sahabat selesaikan dari masjid. Insya Allah yakin Pak ya. Nabi tidak ada makanan yang dimakan di rumahnya. Maka Nabi ke masjid. Nabi ke masjid, sholat. Pulang lagi rumah Ibunda Aisyah. Wahai Aisyah, apakah ada makanan? Kata Ibunda Aisyah, belum ada ya Rasulullah. Nabi pulang lagi ke masjid.
Sholat lagi Nabi. Sholat lagi. Pulang ke rumah Ibunda Aisyah. Tanya, sudah ada makanan? Belum ada, Pak. Pulang ke masjid lagi. Sholat lagi. Ketiga, pulang ke rumah. Tanya Ibunda Aisyah, ada makanan? Ya Rasulullah, semoga Allah merahmati engkau. Barusan ada kiriman makanan dari keluarga Utsman. Dari keluarga Utsman bin Affan. Ini makanan. Masya Allah. Coba menggerakkan hati sahabat Sayyidina Utsman tanpa dikasih tahu, Nabi mampu saja, Pak ya. Ketika gak ada makanan, Nabi mampu saja minta pada Sayyidina Utsman langsung. Dan para sahabat itu senang kalau harta yang diminta Nabi. Kalau diminta oleh Nabi senang. Nabi banyak sekitar Nabi sahabat-sahabat yang rela mengorbankan nyawanya demi Nabi, apalagi hartanya. Ya, ketika Abu Ansari radhiyallahu anhu, kan rumah Abu Ansari kan itu rumah Nabi itu, Abu Ansari. Ketika Nabi SAW minta tukar, ya rumah Nabi, rumah Fatimah agak jauh, rumah Wahyu di dekat masjid. Maka ada berita-berita yang mengatakan Abu Ayyub Ansari gini, minta ganti, ya Rasulullah, aku rela hartaku engkau pakai ketimbang aku sendiri makainya. Aku rela harta ini dipakai oleh engkau ketimbang aku sendiri memakainya. Masya Allah. Aku ridho, aku senang itu. Itu para sahabat Nabi ya. Tapi Nabi mengapa ke masjid? Kenapa tak ngomong dengan para sahabatnya? Nabi ingin mencontohkan pada umat ini, apapun masalah yang kamu hadapi, datang ke masjid. Anak sakit, ke masjid. Istri sakit, ke masjid. Ya. Hari ini kita nampaknya fungsi masjid ini hanya untuk waktu sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itulah jadwal kita ke masjid. Jadwal kita ke masjid. Padahal jadwal ke masjid ini setiap saat ada masalah ke masjid. Maka masjid tidak dikunci. Ya, setiap ada masalah ke masjid. Masya Allah. Masya Allah, Pak ya. Rumah Allah ini masjid nih. Rumah Allah. Minta kepada Allah. Allah yang punya segala-galanya, Allah yang memiliki segala-galanya, mudah bagi Allah untuk membantu kita nih. Ya, kata ulama dari Madinah Munawwarah, hari ini umat tidak tahu harga datang ke masjid. Hari ini umat tidak mengerti, tidak tahu harga datang ke masjid. Kalau mereka tahu harga manfaat datang ke masjid, seperti para sahabat mengetahui manfaat datang ke masjid, harga datang ke masjid, maka mereka tidak perlu lagi untuk pergi mengetuk-ngetuk pintu orang kaya. Perlu pergi ke minta para penguasa untuk proposal. Ya. Karena kenapa kita pergi minta pintu orang kaya? Karena kita tahu dia akan memberi. Kita tahu dia akan memberi. Mengapa kita minta proposal pada pejabat? Karena kita ada harapan dia akan memberi. Mengapa kita enggak ketuk pintu rumah Allah? Maka kita enggak sholat di masjid, ketuk pintu rumah Allah. Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah, sahaan bil laili wan nahar, Maha Pemurah siang dan malam. Kedua tangan Allah terbentang, siap untuk membantu kita. Mengapa kita tidak mengetuk pintu rumah Allah? Karena kita belum tahu harga datang ke masjid. Insya Allah. Hari ini kalau kita tahu harus datang ke masjid, maka kita nggak perlu lagi untuk mengetuk pintu selain pintu rumah Allah. Ya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasar. Mengapa Allah benci? Saya tanya Pak, mana buruk pasar dengan diskotik? Diskotik. Mana buruk pasar dengan perjudian? Hah? Pasar? Mana buruk pasar dengan perjudian? Perjudian.
Mana buruk pasar dengan tempat pelacuran? Tempat pelacuran. Mengapa tempat-tempat itu dibilang enggak terpilih Allah benci? Mengapa Allah bilang Allah paling benci dengan pasar-pasar? Padahal di pasar ada orang ma'ruf, ada orang dakwah, di pasar ada orang baca Quran, di pasar ada orang berzikir, di pasar ada orang yang timbangannya adil, yang jujur. Banyak orang baik di pasar, ya. Pasar banyak orang baik, masih banyak. Tapi mengapa Allah mengatakan, Nabi mengatakan, ya tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasar. Ya, jawabannya tempat halal, tempat yang halal untuk kita tuju, kita boleh pergi ke sana tanpa dosa. Tempat halal yang boleh kita tuju, yang paling Allah benci adalah pasar-pasar. Ya, kita ke pasar gak berdosa, Pak. Nabi juga ke pasar, yang syifir aswaq. Nabi berjalan di pasar. Ya. Sahabat-sahabat Nabi juga di pasar. Ada yang gak hidup di pasar, berjualan di pasar. Jadi tempat halal yang kita boleh pergi ke sana. Yang paling Allah benci adalah pasar-pasar. Kalau diskotik, jelas haram, paling Allah benci. Kalau di pelacuran, jelas haram. Kalau di perjudian, jelas haram. Itu nggak perlu tanya lagi. Ini tempat yang halal, yang boleh kita pergi ke sana. Karena di pasar ini paling banyak lalainya, ya. Walaupun di situ ada orang-orang jujur, ada orang soleh di pasar, ada orang yang baik di pasar, tapi lebih banyaknya kebanyakan yang tidak baik. Suka ketidakjujuran, sumpah palsu, ya, kemudian buka aurat, ya, pandangan tidak mengenakan, kumpul semua di pasar, ya. Mudah kita untuk tergelincir di pasar, Pak, ya. Masya Allah. Maka sunnahnya kalau pergi ke pasar, kita ke pasar, perlu ke pasar. Tapi sunnah kalau ke pasar, perginya paling akhir, pulangnya paling awal. Pergi paling akhir, pulang paling cepat. Jangan terbalik, Pak, ya. Pergi paling awal, pulang paling akhir. Masya Allah. Sekitar kebutuhan saja. Apa kebutuhan kamu? Beli ini. Pasar hanya membeli kebutuhan. Apa kebutuhan kamu? Saya menjual, saat mana mungkin dapat pergi paling akhir. Jualan silakan. Jualan silakan, tapi jangan dilalaikan perdagangan kamu, jualan kamu dari ingat pada Allah, dari sholat. Rijalul la tulhim tijaratun wa la an dzikrillah wa anis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan perdagangan dan jual beli daripada berzikir kepada Allah, daripada sholat. Maka Masya Allah, masjid raya itu alhamdulillah ramai kalau sholat lima waktu. Para pedagang masjid raya itu jaga sholat lima waktu. Alhamdulillah di Jambi masih Allah jago, di Jambi ini masih Allah jago. Ya. Sebisa mungkin kita mengurangi waktu di pasar. Sebisa mungkin mengurangi waktu di pasar. Kalau nggak ada keperluan, maka nggak ada ke pasar. Ya. Kalau anak-anak bujangan, ya, ayo tak ada gawe nih, mana nih? Masjid. Tak ada gawe, bukan nongkrong di pasar. Tak ada gawe di mana? Di masjid. Walaupun tidur di masjid, lebih bagus. Nah, anak-anak muda kita nih, kalau nggak ada gawe, lebih baik dia ke masjid. Baca Quran di masjid, bersihkan WC di masjid, ya, bacakan kitab di masjid. Banyaklah gawe-gawe di masjid. Kalau nggak ada gawe di masjid pun tidur, itu lebih bagus ketimbang dia duduk di pasar. Ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid,
tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasar. Maka para sahabat tuh kalau ditanya, kemana Bapak? Ke masjid. Kapan Bapak pulang? Oh, nggak tahu kapan pulangnya. Kalau sudah ke masjid nggak tahu kapan pulangnya. Mungkin hari ini, mungkin malam ini, mungkin seminggu lagi, nggak tahu. Mana Pak? Pak pasar. Kapan pulangnya? Tunggu sebentar, ntar lagi pulang. Jadi jadwal ke pasarnya udah tahu. Sebentar cuman, sebentar senang. Tapi kalau ke masjid, nggak tahu kapan pulangnya. Kalau kita tuh balik ya. Kenapa Bu? Apa di masjid? Kapan pulang Bu? Nah, bentar lagi pulang. Bentar lagi pulang. Kenapa Pak? Apa di pasar? Apa pulang? Oh, kamu kalau pasar. Kamu kalau pasar. Masya Allah. Allah berikan kepada kita taufik untuk berlama-lama di masjid, Pak ya. Berlama-lama di masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang dapat nama Rasulullah dari kiamat nanti adalah salah satunya laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Hatinya terpaut dengan masjid. Artinya apa, Pak? Walaupun di luar masjid, tapi hatinya selalu rindu dengan masjid. Kapan masjid? Rindu dengan masjid. Itu ya, perasaan rindu dengan masjid ini. Seperti Nabi mengatakan, kunu min abna'il akhirah. Jadilah kamu anak-anak akhirat. Apa maksud anak-anak akhirat? Kita masih di dunia, masih hidup di dunia, tapi Nabi suruh kita jadi anak-anak akhirat. Apakah Nabi suruh kita mati dulu? Enggak. Maksudnya apa? Orang yang hidup di dunia, tapi hatinya rindu dengan akhirat. Rindu dengan akhirat. Masya Allah. Nah, perasaan rindu dengan masjid nih. Kapan nak ke masjid lagi? Kapan ke masjid lagi? Kalau sampai di masjid betah dia. Al-mu'min fil masjid kasamaki fil ma. Orang mukmin di masjid seperti ikan di air. Betah. Wal munafik fil masjid kaqtair fil qafas. Orang munafik di masjid seperti burung dalam sangkar. Ingin keluar terus, ingin keluar, tidak bebas dia. Di masjid, 5 menit di masjid, ingin keluar, tak betah. Nah, kalau pantai kita nggak betah di masjid, ini apa nih? Tanda-tanda munafik, tanda-tanda munafik, mulai nggak betah. Paling lama kita di masjid hari Jumat, Pak. Hari Jumat, karena ada khutbahnya. Khutbah panjang, lah mulai gelisah gitu. Ada khutbahnya. Jangan banyak. Sahabat itu bagi waktu setengah siang di masjid, setengah siang di rumah. Ya. Jadi kalau 12 jam siangnya, 6 jam untuk masjid, 6 jam untuk keperluan keluarga dan rumah. 6 jam di masjid. Kemudian setengah malam di masjid, setengah malam di rumah. Kalau 12 jam malamnya, 6 jam di masjid, 6 jam di rumah. Berarti bisa dikatakan waktu mereka untuk masjid berapa? 12 jam dari semalam. 12 jam. Insyaallah. Sehingga masjid mereka makmur. Makmur artinya ramai dengan amalan. Masjid sekarang alhamdulillah ya banyak orang yang pergi masjid. Masjidnya dibuat nikmat, dibuat nyaman semuanya mungkin ya. WC-nya nyaman, masjidnya nyaman, karpetnya nyaman, AC-nya semua nyaman, alhamdulillah, bagus itu Pak. Ya, semoga Allah memberikan balasan yang besar kepada mereka-mereka yang mau menyamankan masjid ini. Ya, tapi lebih dari itu, bagaimana memikirkan manusianya, ya manusianya memakmurkan masjid-masjid ini. Insyaallah. Insyaallah kita niat Pak ya, kalau ada masalah pertama kali ke masjid. Ada anak sakit, ke masjid dulu baru beli obat. Ya. Ada masalah apapun dari hidup kita, ke masjid. Minta sama Allah, baru buat sebab. Ya. Hadis ke-62, al-wahdatu khairum minal jalisi su' wal jalisu salih khairum minal wahdah wa imla'ul syarr wa imla'ul khair khairum minas sukut was-sukutu khairu minal imla'i syarr. Mau coba ya?
Al-wahdatu khairun min jalisis su wal jalisus salih khairun minal wahdah wa imla'ul khair khairun minas sukut was sukutu khairun min imla'is syarr. Hadis riwayat Baihaqi. Artinya al-wahdatu khairum min jalisis su. Sendirian lebih baik daripada berteman dengan orang yang buruk. Sendirian lebih baik daripada bersama orang yang buruk. Wal jalisus salih khairum min minal wahdah. Dan bersama dengan orang yang soleh, duduk bersama orang soleh lebih baik daripada sendirian. Ya, sendirian lebih baik daripada duduk bersama orang yang buruk. Dan duduk bersama orang yang baik lebih baik daripada sendirian. Wa imla'ul khair khairun nasukut. Berkata baik lebih baik daripada diam. Dan diam lebih baik daripada berkata buruk. Jadi berkata itu baik, tapi jauh lebih baik daripada itu adalah diam. Tapi berkata baik jauh lebih baik daripada diam. Jadi bersendirian lebih baik daripada pertemanan yang buruk. Lebih baik kita nggak ada teman daripada teman kita buruk semua. Anil mar'i la tas'al was'al qarinahu. Tentang seseorang itu jangan tanya dia, tapi tanya siapa kawannya. Fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Karena teman itu enggak jauh beda dari temannya. Ya. Si teman itu akan mengikuti temannya yang lain. Jadi kalau ingin tahu tentang seseorang, maka kita lihat siapa kawan dekatnya. Siapa kawan dekatnya. Kalau kawan dekatnya orang baik, insya Allah dia pun baik. Kalau kawan-kawan dekatnya orang-orang buruk, insya Allah tidak jauh dari itu. Ya, anil mar'i la tas'al was'al qarinahu fa innal qarina anil qarini yaqtadi. Karena sesungguhnya teman mengikuti temannya. Maka teman yang paling baik Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Teman yang Allah katakan persahabatan yang dalam Al-Quran. Idhuma fil ghar yaqulu sahibi la tahzan. Tak kala mereka berada dalam gua, tak kala dia Muhammad SAW berkata kepada temannya, la tahzan, janganlah engkau sedih. Itulah sahabat yang satu-satunya seorang sahabat yang pertemanannya dengan Rasulullah langsung Allah ikrarkan. Maka ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar kafir, maka kafir dia. Barang siapa yang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Syiah ya, mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, maka dia menjadi kafir. Kenapa? Menolak Al-Quran. Menolak Al-Quran. Al-Quran mengatakan Abu Bakar temannya Rasulullah, tapi dia mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, menjadi kafir dia. InsyaAllah. Kata Rasulullah SAW, semua para sahabatku aku telah balas kebaikan mereka di dunia ini. Semua kebaikan para sahabatku aku telah balas di dunia ini kebaikan mereka. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar Siddiq. Kecuali Abu Bakar Siddiq. Kebaikan dia belum terbalas dengan anaknya, kata Rasulullah. Hanya Allah yang balas kebaikannya. Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah beri kepada kita pertemanan yang seperti ini, Pak ya. Pertemanan yang ikhlas, yang karena Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq hijrah dengan Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, mau enggak kau menemani aku hijrah? Iya, itu ya Rasulullah. Syukurnya Abu Bakar Siddiq mendengarkan Nabi mengajak dia menemani dia dalam hijrah. Itu yang ditunggu oleh Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, ini ada kuda dua, satu untuk engkau, satu untuk aku. Maka Nabi mengatakan tidak. Aku pinjam, nanti aku bayar. Nanti aku bayar.
Masya Allah. Tahu diri juga namanya Rasulullah. Dengan mumpung kawan kita orang berduit, mumpung ya kita apa? Memperalat dia. Maka hijrah, semua keluarga Sayyidina Abu Bakar terlibat. Ya, anak dia apa? Anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saudara ibunda Aisyah, Asma binti Abu Bakar Siddiq. Asma binti Abu Bakar Siddiq terlibat mengantarkan makanan kepada Sayyidina Abu Bakar Rasulullah. Sehingga dikatakan Zunmitaqain, ya, selendang dia dibagi dua, dibelah dua, sebelah untuk menutupi mukanya, sebelah lagi untuk bungkus makanannya. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika naik ke bukit Jabal Sur, ya, atau anjing naik Jabal Sur, naik nggak Jabal Sur? Nggak naik. Jabal, bukit tertinggi di Mekah, ya, Jabal Sur tuh. Kawan kami naik sana waktu haji kemarin, capean ya masih muda capean ya. Kalau dulu sebelum dibentuk pemerintah jalannya, kalau dulu 3 jam daki, 3 jam turun, ya 3 jam. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika perjalanan hijrah sama Rasulullah, di bawah bukit itu dia bilang, ya Rasulullah, jalan ini berduri-duri, banyak durinya. Engkau naiklah ke punggung saya, biar saya gendong engkau. Engkau naik ke punggung saya, biar saya gendong engkau. Masya Allah. Kita aja jalan sendirian capek, Pak. Apalagi gendong orang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq rela, engkau naik ke punggung saya, Rasulullah. Aku gendong sampai ke atas. Sampai di atas, di depan pintu goa, ya Rasulullah, engkau diam di sini dulu, tunggu sini dulu. Aku masuk dulu, aku ngecek dalam. Nanti ada hewan-hewan yang membahayakan, engkau selamat. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk, dibersihkannya, ditutup semua lubang-lubang. Tutup semua lubang-lubang. Satu lubang yang tersisa, semua lubang tutup dengan batu supaya jangan keluar ular kan. Satu lubang yang tersisa, batulah habis. Ya Rasulullah, engkau masuklah ya Rasulullah. Maka masuk Nabi, ya Rasul, istirahatlah dari pangkuanku. Nabi beristirahat di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq menutup satu lubang tadi. Kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq menutup lubang yang terbuka tadi. Karena semua lubang ditutup dengan batu kan, satu lubang masih tersisa. Maka ketika Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis. Sakit. Nabi terbangun karena air mata Abu Bakar Siddiq jatuh ke wajah Nabi. Ada apa Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, ada sesuatu yang gigit aku di lubang itu. Maka Nabi melihat ada ular yang keluar dari lubang itu. Maka Nabi membacakan, ya, pakai air liur Nabi mengusap ke kaki Abu Bakar Siddiq. Sembuh seperti semula, sembuh seperti tidak pernah sakit. Maka Nabi tanya pada ular tadi, siapa engkau? Mengapa engkau menyakiti sahabatku? Maka kata ular tadi, aku adalah ular yang hidup di zaman Nabi Musa. Ular yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Aku mendengar akan ada seorang Nabi akhir zaman muncul. Maka aku minta kepada Allah supaya Allah panjangkan umurku, Allah perlihatkan aku yang Nabi akhir zaman itu. Allah perlihatkan aku dengan Nabi akhir zaman itu. Nah sekarang engkau telah muncul depan aku. Datang sahabat engkau ini, nutup-nutupi kakinya. Ditutupi aku dengan kakinya. Ya aku gigitlah kaki lagi. Kata ular tadi. Maka itu sejarah, ya, sejarah ular zaman Nabi Musa alaihissalam. Ingin melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ditutup oleh kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan digigitnya. Akhirnya Nabi mendoakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Pertemanan. Maka kata Sayyidina Umar, aku rela barter amal aku seumur hidup aku berikan pada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar memberikan amalan satu saja. Apa? Amalannya ketika hijrah bersama Rasulullah. Ketika hijrah bersama Rasulullah. Ada yang mengatakan dua. Hijrah bersama Rasulullah. Dan kedua ketika Nabi meninggal dunia. Ketika Nabi meninggal dunia. Dua saja dia berikan kepada saya amal dia. Aku rela memberikan amalku seluruh hidupku dengan dia. Pada dia. Barter. Masya Allah. Lagi besarnya pahala hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian sampai di Madinah Munawwarah, orang Madinah melihat ada dua orang itu mau datang, maka menyambutnya dengan syair. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Ya. Abu Bakar mengerti Rasulullah, mengerti. Capek kan Rasulullah nih. Ya Rasulullah, aku istirahat aja, biar aku menghadapinya. Maka orang Madinah kan belum kenal Nabi. Maka orang Madinah menganggap Nabi itu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, maka dia juga sambut Abu Bakar Siddiq, sambut. Nah, lah selesai baru itu Nabi, itu Nabi, Nabi istirahat. Masya Allah. Ya, pertemanan yang sejati ya. Jadi teman yang baik lebih baik daripada sendirian. Semoga Allah berikan bagi kita teman yang baik sampai kita meninggal dunia. Ada pertanyaan Pak? Bisa. Jadi selama masjid itu di sini, apakah kedudukan musola sama langgarnya sama? Masya Allah. Bagusnya. Musola sama langgar sama dengan masjid. Di hukumil masjid. Di Indonesia ya dibedakan nama-namanya. Musola, langgar, surau, masjid. Kalau di Arab semua musola, masjid semua. Ya, masjid semua. Ya, cuman bedanya masjid yang ada sholat Jumatnya, masjid yang tak ada sholat Jumatnya. Ya, kalau kita masjidnya yang harus sholat Jumat disebut masjid, yang tak ada sholat Jumat disebut musola, langgar. Kalau di Padang surau. Tapi hukumnya masjid sama. Karena masuknya kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuknya i'tikaf, masuknya ada doa apa? Tahiyatul masjidnya ada. Ya, semua ada semua berlaku sama. Itu ya. Allah. Coba ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.